Khalil Azri. Saya Firia Darokasya. Saya Ahmad Rosi. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu asuransi syariah. Yang saya ketahui dan saya pelajari, asuransi syariah yaitu yang disebut sebelumnya dengan takmin. Dapat diartikan dengan mentakmikan sesuatu, artinya seseorang membayar atau menyerahkan uang iuran agar dia dan ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang, sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Dikatakan seseorang akan mempertanggungjawabkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, maupun mobil dan hartanya. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum asuransi syariah. Sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungjawaban syar'i yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Quran dan Sunnah Rasul. Saat ini, perkembangan landasan hukum asuransi syariah telah berkembang dengan baik di Indonesia. Al-Quran apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Quran, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang. Walaupun tidak menyebutkan asuransi secara tegas, namun terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi. 1. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kepada hambanya senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Dan kewajiban para pihak. Pada perjanjian asuransi tatanan, hubungan hukum antara para pihak tatanan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut Wahyu Sasanto, hak adalah suatu peran yang bersifat fluktuatif, artinya boleh dilaksanakan atau tidak. Dilaksanakan berbeda dengan kewajiban yang bersifat imperatif, artinya harus dilaksanakan atau wajib. Sedangkan menurut Susilo Mertokusumo, tatanan yang diciptakan oleh hukum baru yang menjadi kenyataan apabila kepada setiap hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi, yang isinya di satu pihak hak dan sedang di pihak lain bernama kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Dan materi yang terakhir itu sejarah PT Produser Indonesia. Ini merupakan perusahaan jasa keuangan yang berada di Inggris yang berdiri pada tahun 1848. Fundamental Peak memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dan merencanakan keuangan mereka dan keluarga dengan cara menyediakan produk-produk untuk mengatasi risiko keuangan yang sesuai dengan rencana keuangan yang dipilih di Asia. Nah, itu. Dan yang terusnya, visi dan misi itu PT Prudential tadi itu yang saya sebutkan. Yang pertama, poin A, itu menjadi perusahaan nomor 1 di Asia dalam pelayanan nasabah. Jadi pada tahun 1988 itu perusahaan ini visinya itu ingin menjadi bank atau perusahaan yang nomor 1 berada di Asia Tenggara. Yang kedua itu memberikan hasil yang terbaik bagi para pemegang saham. Yang ketiga memperkerjakan orang-orang terbaik. Yang B itu masuk ke visi. Adapun misi PT Prudential Indonesia adalah menjadi perusahaan jasa keuangan ya dengan detail terbaik di Indonesia, melampaui mengharapkan para nasabah, tenaga pengusaha, staf dan pemegang saham dengan memberikan layanan terbaik, produknya berkualitas, staf serta tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.